Teman-teman semua, kita sambut kehadiran orang tua kita, Pak Bushro Muqaddas. Beliau salah satu pimpinan Muhammadiyah, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan juga Ketua Komisi Yudisial. Kita persilahkan beliau memberikan nasihat kepada kita. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kalau sudah mulai bicara, saya berdiri aja. Karena kalau saya duduk kelamaan justru sakit perlututan. Lututnya kena apa? Pengapuran ya. Pengapuran itu sudah dioperasi. Dan saya tanyakan dokternya, kenapa dioperasi? Karena faktor U. Selain faktor U ada enggak faktor lain? Dokternya malah ganti tanya pada saya. Pernah ditabrak? Pernah jatuh yang serius belum? Nah, karena malah beliau tanya pada pasien, saya mencoba ganti tanya pada dokter. Dokter, 35 tahun yang lalu saya itu mengajar di SMA Muhammadiyah 1. Setelah dari SMA MUHI dikeluarkan bareng-bareng Cak Nun itu. Dikeluarkan karena sudah lulus. Waktu mengajar itu belum ada pabrik sipedol, sehingga mengajarnya itu pakai kapur terus. Pertanyaannya, kapur 35 tahun yang lalu itu ada hubungannya dengan pengapuran? Dokter Reson jawab. Nah, itu. Jadi dari situ saya dapat hikmah, tidak boleh terlalu menghormati berlebih-lebihan. Sampai kepada dokter Wira ngerti hubungannya kapur karo pengapuran. Apalagi kepada yang lain. Ini pengantar saja, tidak usah terlalu serius karena kita sudah puluhan tahun hidup di negara ini yang tidak pernah diurus dengan serius. Nah, gitu. Kita santai saja. Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu beda dengan serius. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengantar tadi sudah saya dengarkan dengan bagus. Saya ingin merefleksi dulu sampai 8:30. Nanti 8:30 bisa ada 1-2 pertanyaan. 1-2 itu 1 orang atau 2 orang. Jangan digabung 1-2 itu 12 bahkan. Lama nanti sampai jam 12 ya. 1 orang atau 2 orang. Nah, saya ingin merefleksi karena model merefleksi itu cara seorang filosof, ahli filsafat. Filsafat itu berpikir yang betul-betul logis, nalar, waras. Salah satu guru filsafat saya itu Cak Nun itu. Guru. Termasuk produk perguruan tingginya Cak Nun itu adalah Kiai Kanjeng yang umurnya sudah 38 tahun. Nah, waktu Cak Nun mendirikan Kiai Kanjeng itu umurnya 46 tahun. Muhammad Rasulullah itu, Muhammad bin Abdullah itu diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu umur 40 tahun. Jadi bedanya Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Ainun Najib 6 tahun. Nah, konteksnya beda. Kalau Muhammad itu diangkat langsung oleh Allah. Cak Nun itu diangkat oleh akar rumputnya. Ini akar rumput ini. Makanya saya diundang ke sini itu sebagai penghormatan bahwa perguruan tinggi yang tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan gedung, itu adalah perguruan tinggi Kiai Kanjeng ini. Bukan kampus seperti kampus pramuka yang hilang, enggak, berantakan, dibakar katanya. Mengapa dibakar? Nah, itu enggak usah ditayangkan karena jawabannya sudah jelas. Jadi kampus ini, Kiai Kanjeng ini kemana-mana, sudah ke luar negeri ya. Sudah. Saya juga berkali-kali ke luar negeri, tapi haji itu umroh. Nah, jadi saya kesini itu senang sekali karena
diperintah oleh Cak Zaki yang itu bagian dekat dari Kiai Kanjeng ini, dan saya nggak mampu, misalnya punya alasan menolak untuk hadir pun saya nggak mampu, mesti saya, karena saya butuh acara ini. Jadi ini perguruan tinggi lulusannya sudah banyak banget tanpa gelar, dan hikmahnya nggak pakai gelar itu nggak diuber-uber ijazahnya gitu loh. Nah, itu kan belum tentu orang yang punya gelar itu wah tenang hidupnya, pura-pura aja kalau tenang itu. Wong diuber-uber terus sampai sekarang. Nah, sekarang muhasabah tadi sudah diberi stimulus singkat. Sekarang cara Allah menciptakan alam semesta, bumi seisinya, langit dan seterusnya, dengan kekayaan yang kita nanti bisa melihatnya. Ada bulan, ada bintang yang kelip-kelip itu, ada matahari besok. Itu sudah dibikin sedemikian rupa oleh Allah. Allah itu sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq itu pencipta, maha pencipta. Kalau ada pencipta berarti ada ciptaannya. Logis kayaknya, waraskan. Dan ciptaannya itu ciptaan Allah. Allah yang maha berkuasa atas banyak persoalan. Karena dialah sang maha pencipta itu. Nah, termasuk bagian dari itu ada panduan dan langsung dari Allah, diterjemahkan, disempurnakan, diteruskan oleh Rasulullah tadi, termasuk ajaran bermuhasabah ini. Jadi saya menyesuaikan judul. Kalau enggak menyimpang dari judul, paling pengurus Kiai Kanjeng wis rasa diundang ya. Wis memahami judul ora paham. Wis ini terakhir kali ini. Makanya saya menyesuaikan judul supaya diundang lagi. Nah, gitu. Dan kalau diundang lagi itu, undang saya itu udah modalnya air putih. Walaupun yang lain ada air teh. Tapi itu lambang Koperasi Merah Putih. Nah, ini Kopdes Merah Putih ya. Nah, jadi ini bagian kita tidak serius, tapi sungguh-sungguh. Apa muhasabah itu? Secara singkat saya berikan gambaran. Umur saya yang sudah 37 tahun ini, saya balik. Nanti kalau insya Allah diberi umur 78, enggak saya balik karena lebih banyak balikannya itu. Mumpung belum 78, 77 pun dibalik podo wae. Nah, saya ingin menyampaikan usia saya dengan Cak Non ya senior dia lebih beberapa bulan. Dulu aktif IPM. Di IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah di MUHI. Dia ketuanya, saya sekretarisnya. Cuman IPM-nya 24 karat kalau Cak Non itu. Saya ya bukannya sekarat, bukan. Tapi IPM yang asli itu saya. Kalau IPM yang 24 karat, tapi orang asli, tapi manfaatnya gede banget dan punya murid-muridnya, yaitu Ikatan Perokok Muhammadiyah. Nah, ini di sini ada ini, samping saya ada, yang kanan belum nih. Nah, oleh karena itu ya, dalam umur saya 73 tahun itu, saya mengalami beberapa periode kepresidenan. Presiden negara. Bung Karno ngalami tapi enggak menghayati. Terus gantinya Bung Karno, Pak Harto. Nah, Pak Harto itu jadi presiden 32 tahun. Kalau enggak didemo orang-orang kampus dan masyarakat akar rumput saat itu, digerakkan oleh mantan guru besar UGM waktu, ya bukan mantan, waktu itu masih guru besar ya. Sekarang pun juga masih guru besar kan. Pak Amin Rais bersama sejumlah banyak pemikir-pemikir di level nasional rontok Soeharto itu. Mundur, pilih mundur. Nah, itu saya alami. Banyak pengalaman
pahit manisnya, banyak pahitnya. Tapi saya jadikan pengalaman pahit itu kayak jamu pahitan itu loh. Sebagai pemantik, pemicu. Kenapa ya seperti ini? Habis Soeharto dan seterusnya sampai sekarang ini. Saya singkat pengalaman ganti presiden ini. Apa hubungannya dengan muhasabah? Yaitu muhasabah dalam arti yang sesungguhnya, yang original, itu tidak pernah difahami karena tidak mau memahami. Kalau toh ada yang faham, itu pasti ada, ya. Kita husnudzon, positive thinking, tapi tidak berperan. Sehingga yang ada hanya evaluasi. Evaluasi itu bisa jernih, objektif, bisa juga gawean dan pesanan. Nah, banyak sekali contohnya. Pengalaman saya dulu diamanati oleh Allah dan masyarakat yang mendukungnya, bersama-sama dengan korban air keras yang pertama kali, Novel Baswedan. 4 tahun di KPK waktu itu. Itu puncak saya dan teman-teman bisa belajar tentang judul muhasabah, pentingnya muhasabah. Nah, kalau sekarang ini judulnya itu nanti dalam batas tertentu yang nanti akan dilanjutkan oleh calon rektor UGM entah sekian puluh tahun yang lalu yang akan datang. Ya, dunia ilmu sekarang ini hanya bisa diselamatkan oleh orang-orang yang berpikir, dan orang-orang yang berpikir itu diantaranya sumbernya orang-orang yang sering tafakur di hati nurani dan akal yang waras. Dan itu kalau di kampus biasanya orang-orang filsafat. Di ruangan ini, halaman ini ada calon sarjana filsafat, nanti terus ambil S2, S3, terus mungkin dapat gelar prof pakai F. Kalau saya prof pakai V, provokator. Nah, orangnya nggak perlu saya kenalkan karena sudah berkali-kali ke sini. Tebak mesti benar. Nah, kembali ke muhasabah. Cara Allah untuk memberikan pendidikan kepada umat manusia yang mengikuti agamanya atau yang belum atau yang tidak sama sekali itu adalah cara yang latif, yang lembut. Itu Allah itu menyukai hambanya dengan sifat lembut. Jadi tidak kasar, tidak radikal, tidak keras. Tidak kriminalisasi apalagi. Seperti sekarang ini. Banyak kan setelah 25 Agustus demo yang misteris itu sampai ojol ya, apa Zulkarnain, Afan Zulkarnain itu, Afan Kurniawan tewas di terlindas apa kendaraan Brimob itu. Sampai sekarang proses hukumnya nggak jelas. Malah yang jelas itu sebagian besar aktivis ditahan. Saya juga bagian kecil dari yang mengadvokasi itu bersama-sama teman yang lain. Nah, dari situ muhasabah itu sebenarnya kata kunci bagi siapapun juga, terutama bagi yang sedang mengelola negara. Karena hakikat negara itu organisasi yang dibentuk, bentuknya itu lewat prosedurnya namanya demokrasi 5 tahunan, pilkada dan pemilu dan bersama-sama pilkada. Pertanyaannya dan jawabannya, apakah pernah ada pemilu pilkada yang tidak pakai suap? Kalau yang punya bukti saya minta betul itu. Sampai jam ini saya tidak pernah menemukannya. Dan sebaliknya. Sehingga orang jujur atau tidak, pintar atau tidak, sekolah atau tidak, memiliki genuinitas, keaslian, originalitas, kepribadian atau tidak,
penipu atau tidak, pembohong atau tidak, pura-pura sederhana atau sederhana betul atau tidak, punya duit atau tidak, itu nggak ada bedanya kalau sudah masuk pencalonan, pemilu dan pilkada. Kebanyakan yang menang itu ini suap politik. Nah, kalau suap politik itu mau dievaluasi dalam rangka muhasabah tadi, banyak sekali contohnya. Maka ketika tadi saya singgung bersama novel CS itu, yang sampai sekarang mata kirinya itu apa? Buta permanen, tapi mata hatinya Masya Allah. Saya belajar dari novel itu juga, teman-teman juga belajar, luar biasa hubungannya dengan Allah, dengan masyarakat, bagus sekali. Karena itu semuanya, terutama yang dialami teman-teman yang dulu pernah di KPK yang undang-undang lama yang nomor 30 tahun 2002 itu menghasilkan KPK yang independen itu tidak di bawah presiden, itu disebut independen. Tapi begitu KPK digergaji, dilumpuhkan, akibatnya stroke stadium 4. Apa itu? Nah, dilumpuhkan dengan mesin politik. Mesin politik itu apa? Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019. Produk siapa? Produk, kalau dulu saya nyebut insinyur Joko Widodo. Sekarang insinyurnya nggak saya pakai. Takut membebani dia nanti. Nah gitu. Jadi saya sebut Joko Widodo. Ketika Joko Widodo jadi presiden itu, DPR-nya Puan Maharani itu mengesahkan revisi undang-undang yang independen itu sekarang tidak independen lagi. Jadi kalau KPK sudah nggak independen kaitannya dengan muhasabah tadi, pokoknya saya katakan dengan muhasabah, wes peng 6 hitungan kuna, supaya jadi kum itu loh, oke, diundang meneh we. Nah gitu. Nah, itu kalau saya katakan dengan salah satu penyakit berat. Terberat itu apa? Bukan COVID. Itu berat COVID itu. Berat banget. Kita tahu semuanya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu, yaitu korupsi. Korupsi kejahatan politik. Politik itu kekuasaan. Siapa yang melakukan? Yang melakukan yang terpilih dari pusat sampai bawah, dari bawah sampai pusat sana, yang pakai kata yang. Karena ada banyak yang tidak, yang terpilih tapi tidak pakai duit. Atau duitnya itu duit yang wajar. Misalnya saya kampanye calon gubernur, wali kota, bupati, DPR misalnya. Ini saya itu berapa ini konsumsi ini saya sumbangkan, itu bukan suap, itu menghormati tamu itu. Tapi yang disebut suap itu itu mempengaruhi. Nanti kalau saya jadi DPR pusat, DPR daerah sebagainya, saya membuat peraturan daerah dipesan oleh yang dulu nyuap saya itu. Nah, apakah ada hubungan undang-undang yang tadi dibikin oleh Jokowi disetujui oleh DPR tadi dengan situasi korupsi yang sekarang ini? Jangankan muhasabah, yang ada itu adalah kemaksiatan politik yang sempurna banget. Nggak ada korupsi di seluruh dunia ini yang datanya selengkap Indonesia ini. Jadi kalau nanti ada orang siapapun juga konco-konco sampeyan semuanya ada yang mau ambil S2, S3 tentang korupsi, risetnya jangan di luar negeri kecelek. Pusat atau epicentrum korupsi politik, korupsi ekonomi, korupsi aspal, korupsi konsumsi, korupsi lingkungan, korupsi pendidikan, bahkan korupsi agama, pemahaman agama maksudnya. Itu nggak ada di dunia kecuali Republik Indonesia. Datanya ada. Nah, mau muhasabah bisa. Saya aliran optimis, Mas. Karena Allah sendiri menyatakan jangan kamu itu berputus asa. Dilarang itu. Wala ta'yasu mirahillah. Bahasa Al-Qur'annya gitu. Jangan putus asa.
Mengapa saya optimis? Banyak orang optimis, ini semuanya dulur-dulur KB ini optimis. Kalau nggak optimis ya nggak kesini. Nggak kesini jelas. Saya kalau nggak optimis ya nggak kesini. Tidur yang enak di atas kasur ya. Nah tadi. Tapi muhasabah itu penting sekali dan menjadi bukan hanya kewajiban keagamaan sekaligus kebutuhan agar kita sehat rohani dan jasmani. Sehat hati nurani, kalbu, sehat otak dan fisik. Fisik boleh berkurang. Biasa, seperti saya ini sudah tadi saya sebutkan, makanya kalau saya duduk kelamaan ini terus nyeri di samping ada nyeri yang rutin saya setiap 25 tanggal 25 itu saya ritme jantungnya jeduk karena pensiunan. Nah itu guyon saja. Jadi guyon ini penting untuk menunjukkan kita itu tidak serius. Kalau serius kan begini. Setuju MPG? Nah, itu serius. Nah, itu. Sampai misalnya dijawab tidak pun mungkin kedengaran, mungkin tidak itu. Nah, oleh karena itu saya ambil satu poin saja, penyakit yang terberat itu tetap saja korupsi. Korupsi itu macam-macam. Datanya ada di KPK yang masa lalu. Saya ambil data itu, saya pelajari dengan teman-teman yang ahli data, ahli tafsir, akhirnya korupsi itu kita temukan di seluruh Indonesia. Angka tertinggi itu ada di Jakarta, 305 penjahat korupsi. Lainnya itu di bawah 100 semuanya. Daerah-daerah itu ada. Nah, saya terinspirasi, kok semua daerah begini ya? Nah, inspirasi yang saya kemudian saya mempunyai lalu terinspirasi itu lalu punya ide. Indonesia kan negara bagus. Bab 1 pasal 1 ayat ke-1 tertinggi itu nanti dibaca UUD 45 penting, terutama pembukaannya 4 paragraf itu isinya elok sekali, indah sekali. Nah, disebutkan bab 1 tertinggi, ayat pasal 1 tertinggi, ayat ke-1 tertinggi. Indonesia adalah negara apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi data yang saya temukan di KPK yang dulu itu, undang-undang yang lama itu, yang independen itu, yang belum digergaji, dilumpuhkan oleh era Jokowi itu, yang sekarang masih diteruskan oleh penerusnya sekarang ini, Pak siapa? Pak Prabowo Subianto. Pak siapa? Bobo. Ya, kita sempurnakan. Ya, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Itu sampai sekarang mempertahankan undang-undang KPK yang lama itu. Akibatnya apa? Tadi saya sebutkan data itu lengkap. Data itu saya ambil mulai tahun 2004, era SBY. 2009 masih era SBY, menang lagi kan. 2014 era Jokowi sampai 2014 sampai 2019 dan seterusnya 10 tahun nih Jokowi. Nah, datanya menunjukkan istilahnya tadi kalau di UUD 45 itu Indonesia itu NKRI itu bagus. Nah, data ini menunjukkan NKKRI. Nah, ini kalau saya nggak belajar dari perguruan tinggi akar rumput yang namanya University of Kiai Kanjeng itu, saya nggak punya gagasan inspiratif kayak itu. Nah, inspirasinya itu menemukan satu istilah. Data ini menggambarkan Indonesia itu adalah negara NKKRI. Singkatan apa itu? Negara Kesatuan, K yang kedua, koruptor,
R radikal, R yang di belakangnya Republik, I-nya Indonesia, negara kesatuan koruptor radikal Indonesia. Nah, tuh. Jadi bagaimana ini sekarang kalau data itu dilengkapi lagi tambah serem. Apakah itu ada muhasabah? Tidak. Banyak program-program pemerintah pusat maupun daerah itu yang jujur, yang benar itu kita akui. Bupati banyaknya jujur, gubernur ya, wali kota, anggota DPR, DPD banyak yang jujur. Itu kita syukuri. Tapi kalau sudah ke lembaga negara kok nggak bisa kemudian menghapuskan NKKR itu, malah angkanya itu meningkat. Nah itulah, itu pertanda bangsa, bukan bangsa ini, negara ini, birokrasi ini itu tidak pernah paham atau gagal paham tentang istilah muhasabah. Belajarlah dari dosen-dosen maupun mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 yang ada di sini dulu maupun sekarang dan yang datang, yang ini merupakan kampus akar rumput. Nah, jadi muhasabah itu penting. Cara Allah memberikan muhasabah itu Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas. Tapi saya ingin menyampaikan satu contoh aja. Nanti lihat, misalnya surat, lupa saya karena sudah 3 tahun, kalau nggak keliru Az-Zukhruf ya, 147 mungkin, intinya ayat itu begini. Dan sungguh Allah menciptakan di dalam Al-Quran ini banyak sekali amsal. Amsal itu perumpamaan kepada manusia, agar manusia itu berpikir. Itu ayatnya ada. Saya tidak membacakan lengkap. Nanti kalau saya bacakan fasih dikira saya tamatan pesantren. Padahal muhi. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini banyak sekali, setiap perumpamaan itu artinya banyak sekali perumpamaan di dalam alam semesta ini. Salah satu perumpamaan itu kita belajar dari binatang. Binatang di antara binatang yang paling sempurna, enggak pakai akal binatang itu, tapi mungkin insting gitu ya. Itu binatang yang kemudian berpuasa. Agama Islam mengajarkan puasa. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan mengajarkan puasa kan. Tujuan puasa menurut agama-agama itu bagus, supaya orang itu perhatian. Dan habis puasa itu meningkat. Selama puasa itu melakukan muhasabah tadi, koreksi tadi. Nah sekarang coba belajar dari ular dan ular. Beda sama E. Ular itu ular. Puasa enggak? Ada ular yang enggak puasa? Setelah ular puasa itu yang berubah apanya? Kulitnya. Kelakuannya berubah enggak? Apa makna dibalik perumpamaan itu? Sekarang ular. Ular itu puasa enggak? Poso ora Mas? Poso toh? Selama puasa itu jadi apa? Kepompong. Bahasa Spanyolnya entrung. Anteng entrung itu. Jadi nek pengajian atau kuliah mau copat ini ada yang anteng tenan kuwi bagus ngentrung jenenge. Ning bedane anteng tenan karo ngantuk iki apa ya angel iki. Ular ini ketika jadi entung, saya dulu pernah waktu masih muda, sekarang masih tua. Entung di depan rumah saya itu entung ya, saya ganggu sedikit, ngugel-ngugel sedikit, ada yang diem saja,
Ini pertanda bahwa entung yang tidak punya hati nurani, tidak punya otak, itu aja khusyuk puasanya. Setelah puasa menjalani sekian tahun, entah pakai sahur atau pakai buka dan sebagainya, itu yang tahu Allah, karena ciptaan Allah. Maka jadi apa? Pertanyaannya, kupu setelah jadi kupu itu lebih baik warnanya daripada ketika masih ular atau enggak? Masih bagus kan? Bisa terbang toh? Harganya ada yang mahal banget loh kupu itu. Nah, ular dengan ular itu berbeda, sama-sama puasa. Ini metamorfosa. Orang-orang yang sedang ngurusi negara di pusat terutama, itu ular atau entrung atau ular atau ulat atau ular atau ulo. Ah, sekabane ngono. Ulo tur ngulo ya. Nah, nyembur nyatok. Marah ke? Ngeluh. Mati ora mek ngeluh. Nah, ulo berbisa ya meninggal. Itu dua binatang saja itu yang menciptakan Allah. Tidak mungkin ada ciptaan Allah itu yang tidak ada gunanya. Mesti semuanya ada. Sampai tengu pun itu diciptakan oleh Allah. Sayang belum ada ahli kedokteran yang bicara meneliti S3-nya itu tentang ilmu pertenguan itu. Mesti ciptakan itu mesti ada manfaatnya tuh. Pasti, cuma saya nggak tahu. Nggak tahu ya nggak akan ngarang-ngarang. Nanti kalau saya ngarang-ngarang, opo kae omon-omon bedane karo ora ono bedane karo kae. Nah, makanya saya nggak akan ngomong kalau nggak tahu. Tapi ular itu setiap orang bisa tahu, menyaksikan. Nah, jadi begitulah cara Allah itu memberikan pengayaan. Allah itu maha mendidik. Pendidikannya tidak hanya lewat Al-Quran. Al-Quran aja diturunkan, Allah itu maha sabar kan. Selama berapa tahun tuh Al-Quran itu diturunkan sampai selesai? 23 tahun. Loh, Allah yang maha kuasa itu menurunkan Al-Quran itu bertahap. Bertahap itu artinya sabar. Lihat konteks. Nah, kalau ini jadikan pelajaran muhasabah lagi, ini sudah ke-10 muhasabah. Dicatat ya Mas ya. Nah, maka tidak ada lagi itu situasi seperti sekarang ini yang melatar belakangi para petinggi kampus Mocopatan atau kayak Kanjeng sekarang ini mengambil judul apa? Muhasabah. Ini mesti pakai pemikiran yang mendalam. Ini untuk menghargai yang memberikan apa? Air putih, saya minum. Minum pakai bismillah. Bedanya minum pakai tidak bismillah. Bedanya ada. Sama persamanya aja. Kalau saya minum tidak pakai bismillah, persamaannya dengan minum pakai bismillah sama-sama hilang hausnya. Tapi kalau pakai bismillah, saya dapat pahala. Nah, pahala itu untuk sangu ke arah kehidupan yang hakiki. Hakiki pakai kacau rasa sok Arab-Araban. Hakiki. Nah, melakloloden. Saya lanjut. Jadi muhasabah itu judul ini penting. Dan saya memberikan ini tidak cukup memadai. Sedikit saja karena waktunya harus berbagi dengan mahasiswa yang sudah tampak bakat kepemimpinannya. Rasulullah itu mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai bertanggung jawab Allah. Pemimpin itu ngajak yang baik dengan cara yang benar, dengan keberanian saja. Salah satu pemimpin itu di kampus UGM
mahasiswa filsafat UGM yang nanti sebentar lagi akan khutbah politik di ruang ini. Nah, jadi simpulannya muhasabah ini mari. Mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, syukurilah. Syukurilah itu dengan ini dan ini. Terus kemudian dengan manusia kita terus jahit persahabatan yang tulus, lintas agama. Kalau sudah lintas agama, kemanusiaan yang tulus itu sudah lintas agama, tidak boleh membeda-bedakan, nggak boleh. Walaupun prakteknya ada yang membeda-bedakan, tapi kita tunjukkan Islam itu justice for all, keadilan untuk semuanya. Perbedaannya ada di bidang keimanan, itu harus tetap kita jaga istiqomah, tapi tidak boleh mengurangi akhlak sosial. Nah, akhlak sosial itu termasuk ngurusi negara. Negaranya sekarang dalam status gawat darurat. Untuk apa? Untuk diajak muhasabah. Caranya gimana? Banyak cara. Di antaranya ini tadi. Usia Cak Nun mendirikan Kiai Kanjeng itu 46 tahun. 46 tahun loh, relatif muda itu. Saya 46 tahun itu belum bisa mendirikan kayak Cak Nun itu. Nah, kalau usia Cak Nun 46 tahun hasilnya seperti ini. Sekarang apa yang akan dulur-dulur kabeh lakukan? Belajar antara lain dari Cak Nun tadi. Usia 46 tahun bisa seperti ini. Bisa diundang kemana-mana. Bisa sampai ke luar negeri. Mentebarkan kebajikan, kebenaran, keindahan, perdamaian, perlindungan. Nah, oleh karena itu, setiap kamu adalah pemimpin. Itu pemimpin itu apa toh? Orang yang mempunyai kesadaran hati nurani, didukung dengan akal waras, dan diaktualisasi lewat kemampuan fisik yang ada. Ini tiga-tiganya ada unsur itu. Wong fisiknya kita ketemu di sini. Kalau enggak punya ini dan ini, enggak mungkin kumpul ini. Dan saya pun juga mungkin enggak kesini gitu. Nah, oleh karena itulah maka falsafah ular dan ular tadi di samping yang lain-lain. Ya, banyak sekali nanti semakin kita bermuhasabah itu berarti kita perlu mengenali sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, mengenali kehendak Allah di dalam Al-Quran, mengenali kehendak Rasulullah di dalam As-Sunnah, dan belajar dari alam semesta. Dari situ kita bisa bermuhasabah. Orang muhasabah itu artinya tahu diri. Dan kalau tahu diri tidak ngoyo. Tidak ngoyo termasuk tidak geragas. Tidak rakus. Ya. Andaikan saya ini bupati mau maju lagi pemilu 2009, terus saya bagikan kekayaan yang saya terima entah dari bantuan atau apapun, untuk setiap bulan saya undang warga bupati yang kabupatennya saya pimpin itu. Terus saya beri makanan yang tidak bergizi sekalipun. Yang penting wareg. Karena beda ke bergizi atau tidak itu sekarang jarang sekali orang berani. Ilmunya mampu loh, seperti guru besar gizi di UGM itu. Itu yang guru besar itu kritis banget tuh. Tapi pribadi loh itu, tidak atas nama fakultas, tidak atas nama universitas. Kalau di atas nama universitas harus izin Bu Rektor. Nah, kasihan Bu Rektor sudah ada masalah banyak banget. Kok guyu? Nah, itu pertanda. Sinyal-sinyal. Nah, saya kira gitu. Ini mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini pasti tidak bermutu. Saya tidak akan mengklaim ini bermutu. GR. Dan GR itu modal untuk sombong. Kalau sombong itu sudah nggak disukai oleh Allah. Jadi ini pasti nggak bermutu. Ini untuk
dipertimbangkan pertanyaan nih gitu tadi, terserah nanti moderatornya sampai jam 12 juga saya siap. Oke. Tuh. Ning pertanyaannya loro wae gitu. Menes loro rampung jam 09.00 rampung aku terus bali. Nah, gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Busro. Sekali lagi ini tablik muhasabah ya, bukan orasi provokasi tadi itu. Meskipun singkat gitu, tapi bagi kita ada gambaran yang semakin terang benderang bahwa negara kita sedang gelap. Jadi terang benderang nek gelap. Gitu. Tapi jangan sampai diusir ke Yaman loh ya gara-gara apa. Saya khawatir kalau pidato ini didengar oleh Prabowo nanti kalimatnya pasti khas mas. Woi ante asing. Mesti kalimatnya gue. Oke teman-teman sekalian. Gejala yang paling kita rasakan di masyarakat kita hari ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Busro tadi itu, bahwa cirine menungso waras kuwi berpikir, dan hanya dengan berpikir itu kita bisa menjalani kehidupan ini lebih bermartabat. Tapi yang terjadi di masyarakat kita hari ini gejalanya ada 3 Pak. Masyarakat sekarang itu lelah berpikir. Masyarakat sekarang itu malas berpikir. Dan yang ketiga masyarakat itu takut berpikir. Takut berpikir ini yang paling parah. Tapi kalau yang di pemerintahan kita kayaknya bukan takut berpikir tapi malas berpikir. Saking malasnya sampai nyebut bahwa dolar naik enggak ada pengaruhnya ke orang desa. Iku lho kopo mikirnya itu. Gue mahasiswa semester awal lu mesti ngerti kok nek pengaruh. Oke teman-teman sekalian, saya tidak akan menambah provokasi karena semakin jelas pilihan kita mau masuk surga atau negara. Itu neraka bisa negara.